Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM L02141066. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Evaluasi Keberadaan Mikroplastik pada Krustase di Pesisir Takalar. Tujuan utama dari penelitian saya. Nah, tapi perlu kita ketahui dulu, mikroplastik ini tuh berukuran kurang dari 5 mm. Akan tetapi dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi biota di perairan, termasuk krustase, yang termasuk golongan kepiting dan udang, yang secara ekologis dan ekonomis itu bernilai tinggi ataupun penting. Adapun tujuan utama dari penelitian saya ini tuh yang pertama mengevaluasi keberadaan dan tingkat kontaminasi mikroplastik pada krustase di pesisir di perairan pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Adapun metode yang akan dilakukan itu pengambilan sampel pada krustase yang dominan, filtrasi dan observasi mikroskopis, serta konfirmasi jenis polimer. Adapun kontribusi yang akan saya berikan setelah dilakukannya penelitian ini yaitu menyediakan data dasar untuk pengelolaan kualitas air maupun lingkungan dan keamanan biota konsumsi di Takalar. Selanjutnya itu latar belakang. Menurut Thompson et al. 2004, pencemaran mikroplastik adalah isu lingkungan global. Partikel yang kurang dari 5 mm ini tuh berasal dari degradasi plastik makro atau produk industri. Krustase atau kepiting dan udang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Kabupaten Takalar ini tuh memiliki aktivitas perikanan, tambak, dan pemukiman pesisir yang padat yang berpotensi untuk menghasilkan limbah plastik. Nah, kondisi ini itu meningkatkan risiko bioakumulasi mikroplastik dalam rantai makanan. Dalam data mengenai mikroplastik pada krustase di Takalar ini tuh masih sangat terbatas. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian itu bertujuan untuk mengungkap tingkat pencemaran dan risiko ekologis di perairan Takalar. Keberadaan mikroplastik, apakah mikroplastik ditemukan pada tubuh krustase di Takalar, jenis dan jumlah, bagaimana jenis dan jumlah partikel yang terakumulasi di lokasi penelitian yang berbeda. Apa potensi sumber pencemar utama yang berkontribusi terhadap keberadaan mikroplastik ini pada krustase. Nah, tujuan khususnya ini tuh seperti yang saya jelaskan di awal, mengevaluasi keberadaan, mengidentifikasi jenis dan ukuran, serta menganalisis hubungan antara aktivitas antropogenik atau sering kita kenal sebagai aktivitas manusia dengan kontaminasi mikroplastik pada biota target. Nah, adapun tinjauan krustase sebagai bioindikator. Krustase ini merupakan hewan bentik yang berinteraksi langsung dengan sedimen, tempat akumulasi utama mikroplastik yang ini akan menjadikan mereka bioindikator yang ideal. Mikroplastik primer maupun sekunder ini tuh terdistribusi melalui arus laut dan terendap di sedimen. Pesisir menerima aliran limbah dari darat. Itu menurut Andradi 2011. Mekanisme ingesti. Mikroplastik ini tuh masuk melalui ingesti saat mencari makanan atau kontak langsung, dapat menumpuk di saluran pencernaan seperti insang ataupun jaringan lemak. Dampak toksik yang dampak toksik ini tuh dapat mencakup gangguan fisiologis, stres oksidatif, dan perubahan perilaku. Mikroplastik ini juga dapat menjadi vektor polutan lain. Ekologis dan keamanan pakan. Akumulasi mikroplastik ini tuh tidak hanya mengancam ekosistem loh, tapi juga berpotensi untuk mengancam keamanan pangan karena krustase itu banyak dikonsumsi oleh manusia. Ancaman rantai makanan seperti apa yang dapat terjadi? Nah, keberadaan mikroplastik ini tuh dapat mengubah struktur komunitas bentik dan mengganggu aliran energi dalam rantai makanan. Adapun risiko kesehatan bagi manusia.
Mikroplastik yang tertelan melalui konsumsi seafood dapat memicu efek toksik jangka panjang, meskipun mekanismenya masih diteliti. Selanjutnya itu metode penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama itu di sini saya akan melakukan penelitian deskriptif kuantitatif. Yang ini tuh menggunakan survei lapangan dan analisis laboratorium yang berfokus pada 3 lokasi representatif di Takalar. Adapun jenis crustacea yang akan diteliti yaitu kepiting bakau, rajungan, dan udang windu. Nah, masing-masing spesies ini itu diambil sebanyak 10 sampai 11 individu per lokasi. Di mana lokasi penelitian ini itu meliputi pesisir Galesung Utara, yang di mana terdapat aktivitas perikanan tangkap dan pelabuhan kecil. Terus yang kedua itu pesisir Mangarak Bombang, kawasan tambak intensif dan muara sungai. Nah, yang ketiga itu pesisir Mapakasunggu, daerah budidaya dan pemukiman padat. Adapun analisis adapun proses analisis laboratorium. Analisis ini tuh dilakukan di Laboratorium Kualitas Air dan Ekotoksikologi Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin selama 6 bulan yang mulai dari April hingga September 2025. Pengambilan sampel ini tuh menggunakan jaring tangkap seperti bubu atau pukat kecil di kedalaman 0,5 sampai 2 meter. Spesimen dibawa ke lab dengan dalam wadah pendingin. Selanjutnya itu identifikasi dan klasifikasi. Partikel diidentifikasi menggunakan mikroskop stereoskop ukuran 40 sampai 100 kali, diklasifikasikan berdasarkan bentuk fragmen, fiber, film, pelet, dan warna. Adapun juga pemisahan mikroplastik, saluran pencernaan dan insang dihomogenisasi, direndam H2O2 sebanyak dengan konsentrasi 30% untuk melarutkan jaringan organik, lalu disaring dengan filter 0,45 mikrometer. Adapun konfirmasi polimer, sebagian sampel dianalisis menggunakan FTIR spektroskopi untuk menentukan jenis polimer. Adapun anggaran biaya dari penelitian akan saya lakukan, di mana total anggaran yang direncanakan untuk penelitian itu sebanyak 25 juta, yang mencakup 4 komponen utama. Yang pertama itu persiapan dan survei yang menghabiskan sekitar 2,5 juta. Adapun untuk pengambilan sampel itu menghabiskan sekitar 5,7 juta dan analisis lab yang menghasilkan 6,2 juta. Dan adapun data-data dan pelaporan yang menghabiskan sekitar 4,3 juta. Adapun jadwal dan kontribusi keilmuan. Penelitian itu selaras dengan peta jalan penelitian MSP FIKP Unhas berfokus pada ekologi akuatik dan pengelolaan pesisir berkelanjutan. Yang dimana itu persiapan dan survei lokasi awal, pengambilan sampel krustase, analisis laboratorium, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan akhir dan artikel ilmiah. Nah, luaran yang ditargetkan adalah data mikroskopis, laporan penelitian lengkap, dan artikel ilmiah sederhana untuk publikasi. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Saya Karmilat, berterima kasih atas partisipasi telah mendengarkan pemaparan yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.